Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa taqullaha innallaha sadidul 'iqab. Al-ayah. Bapak Ibu hadirin peserta sholat tarweh wonten ing mushola Baitus Salam rahimakumullah, dan yang saya hormati, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas kenikmatannya kita pada malam hari ini masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa khususnya menjalankan ibadah Ramadan dan siam puasa. Dan hari ini insya Allah sampun sampai pada 10 hari terakhir kira-kira, atau kurang 5 hari lagi kita akan memasuki 1 Syawal Idul Fitri tahun 2021. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, pada malam hari ini akan kami sampaikan bagaimana fikih Islam di masa pandemi, khususnya menjelang akhir Ramadan dan awal Idul Fitri. Insya Allah besok Kamis kita sudah merayakan Idul Fitri, dan sudah kami sampaikan di awal Ramadan yang lalu, insya Allah untuk Idul Fitri tahun ini akan bersamaan antara pemerintah NU dan Muhammadiyah. Bahwa ada yang berbeda, biasanya mazhab atau kelompok-kelompok kecil, misalnya Asbandiyah dan sebagainya. Biasanya dia memiliki cara sendiri, tapi jamaahnya tidak terlalu banyak di beberapa daerah di luar Jawa. Namun insya Allah untuk organisasi besar dan juga pemerintah akan bersamaan, karena besok Selasa itu pemerintah akan melakukan ru'yat untuk melihat hilal, melihat bulan. Kalau bulannya nampak, maka puasa akan berjumlah 29 hari, sehingga pada hari Rabu itu sudah Idul Fitri. Kalau besok Selasa hilal tidak nampak, maka digenapkan 30 hari, sehingga puasa kita adalah 30 hari, sehingga Kamis itu adalah Idul Fitri. Namun bagi Muhammadiyah sudah diputuskan bahwa Idul Fitri sudah dipastikan hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, karena diperkirakan atau dihitung secara hisab pada hari Selasa itu hilal masih minus derajatnya, sehingga hampir tidak mungkin untuk nampak bulan. Sehingga kalau sampai nampak, justru malah dipertanyakan itu bulannya siapa, hilalnya siapa. Mungkin malah Pak Hilal, karena Pak Hilal dicari kemana-mana, ternyata di pasar. Tiap tanggal 29 Ramadan Pak Hilal itu dicari sehari sama pemerintah, ya, sama Departemen Agama. Ya, hilal dalam arti adalah bulan kecil, ya. Ini bukan bersamaan, ini sebenarnya bukan karena sudah sepakat, bukan karena NU dan Muhammadiyah itu sudah sepakat, bukan, hanya kebetulan, ya. Karena memang belum pernah sepakat antara NU dan Muhammadiyah tentang penetapan 1 Syawal maupun 1
Ramadan. Untungnya ini minus, dan pada hari Rabunya sudah di atas 5 derajat, sehingga tidak akan terjadi perbedaan. Kalau nanti perhitungan di suatu saat antara 0 sampai 2 derajat, dapat dipastikan akan beda lagi. Jadi ini bersamaan terus, itu bukan karena sudah sepakat antara Muhammad dan NU, memang kebetulan hitung-hitungannya untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah tidak ada perdebatan. Karena kalau 0 sampai 2 derajat itu Muhammadiyah mau, tapi nanti tidak akan tampak bulan, sehingga ini juga menjadi perdebatan. Tapi ini alhamdulillah untuk tahun ini akan bersama-sama lagi untuk pemerintah maupun ormas Islam yang besar di Indonesia. Lalu apa yang kita lakukan menurut ulama-ulama besar ya di akhir Ramadan ini, apalagi di masa pandemi corona ini, meskipun kita tidak membesar-besarkan ya, tetapi memang kita harus terus waspada. Tentu kita terus meningkatkan 3M, mencuci tangan. Bahkan urutannya kan sangat panjang, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Jadi tidak hanya sekedar mencuci tangan ya. Nek mencuci tangan tidak dengan sabun belum sempurna. Dengan sabun airnya tidak mengalir juga belum sempurna. Maka mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir ya. Kemudian jelas memakai masker ya. Kemudian menjaga jarak di dalam ibadah juga kita lakukan, meskipun di sini juga ada perdebatan ya. Bapak Ibu kalau mendengar di YouTube di beberapa pengajian yang lain, mungkin ada yang beda pendapat. Dari jamaah kita mungkin juga ada yang memiliki beda pendapat. Tapi ini kita anggap sebagai sebuah perbedaan yang kita harus cari hikmahnya. Tapi kita punya komitmen bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menjadi keputusan besar ya, dari Majelis Ulama Indonesia, dari Tarjih Muhammadiyah, bahkan dari pemerintah Arab pun. Ketika Bapak Ibu live melihat di Makkah, itu juga Masjidil Haram juga sangat ketat protokol kesehatannya. Yang lagi viral beberapa hari yang lalu di Jabodetabek ada sebuah masjid, justru orang yang pakai masker dikon mulih ra etok mlebu. Saya dengar di Solo itu juga ada, nganggo masker malah kon mulih. Aduh. Ya, jadi aneh-aneh gitu loh. Ruginya apa kalau ada orang pakai masker kok dikon mulih? Beda kalau orang jilbab ra etok mlebu, lah itu biasa ya. Kemarin di Masjid Siti Aisyah, itu masjid kotak yang ada di Manaan itu ya, ruangnya AC-nya AC sentral ya, ada liftnya. Kalau saya taruh di sana cukup nyaman juga, hampir sama seperti masjid-masjid di Arab ya, termasuk imamnya juga tahfidzul Quran semua. Jadi di situ kalau nggak pakai jilbab nggak boleh masuk gitu ya. Ya itu wajar-wajar saja. Malah tapi dipinjami jilbab ya. Tapi kalau malah kalau nggak pakai masker ya nggak boleh masuk, sama gitu ya. Kalau nggak pakai masker tidak boleh masuk kan ada aturannya ya. Ada aturan dari pemerintah. Tapi kalau pakai masker malah nggak boleh masuk, lah ini menjadi aneh karena ada keyakinan-keyakinan di mana dibandingkan pada zaman Rasulullah itu memang pernah terjadi bencana penyakit menular yang namanya wabah taun kan ya. Ceritanya itu kena sentuhan saja kemudian menular dan langsung meninggal dunia ya. Sementara corona itu kan bisa tidak langsung meninggal kan gitu ya. Jadi kenapa harus merubah ibadah? Kita kan nggak merubah tuntunan sholatnya persis sama kan, hanya tata cara awal-awalnya kita memang memiliki peraturan dan ini sudah disepakati oleh ulama-ulama besar yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Kita tetap harus waspada karena yang terjadi di India, maka sekarang sudah banyak aturannya. Indonesia mulai diperketat, dilarang mudik ya. Gayeng di beberapa titik tertentu ada penyekatan ya, dilarang mudik, tapi ada yang pengecualiannya ya. Sehingga pada yang pada lewat jalur tikus, maka ditulis sama Pak Polisi, dilarang lewat jalur tikus. Lah kenapa? Kasihan tikusnya gitu. Nah, ini tikusnya nggak dapat jalan. Jalan tikus itu maksudnya jalan tembus kecil-kecil gitu ya, lewat basin. Wah, ini misalnya di Prambanan di penyekatan polisi nanti lewatnya Manis Renggo, itu namanya jalan tikus gitu. Lah kasihan tikusnya, itu hanya anekdot. Ada tulisan spanduknya seperti itu. Kemudian yang lain selain dari itu, pengetatan dari itu di akhir Ramadan itu memang apapun ibadah kalau menurut fatwa dari Tarjih Muhammadiyah itu harus menjaga, yaitu tidak melakukan kerumunan. Jadi dihindari bahkan iktikaf, tadarus,
itu juga dihindari untuk tidak berkerumun atau tidak banyak orang. Tapi tetap bisa dilakukan ya secara mandiri. Harus kita upayakan untuk tidak berkerumun, termasuk pengajian hari ini juga dibolehkan tapi sangat dibatasi ya, waktunya. Kemudian juga kita melakukan zakat ya, infak dan sedekah. Ini sebagai tuntunan Islam dan sebaiknya adalah kemudian untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan karena dampak dari pandemi corona ini. Harus kita bantukan, mungkin ini sudah lazismu atau mungkin lembaga-lembaga zakat yang lain termasuk masjid-masjid juga mestinya nanti kalau ada infak tidak hanya untuk disimpan saja tapi juga harus kita bantukan untuk kegiatan-kegiatan sosial karena sudah tidak zamannya lagi masjid itu menabung banyak-banyak uang untuk apa? Karena itu adalah amanah ya. Maka ada gerakan infak masjid, saldo infak masjid 0 rupiah yang dulu dipelopori oleh masjid di Jogokarian. Sekarang malah dia berguru di salah satu masjid di Al-Falah, Sragen ya. Kemudian saya juga belum ke sana. Di sana tidak hanya 0 rupiah tapi juga ada makan gratis ya. Kemudian juga disediakan kamar berbentuk kapsul. Jadi kalau ada musafir itu diberi tempat tidur ya kecil ya. Diberi tempat mandi dan sebagainya. Ini karena memang memberikan masjid itu sebagai pusat dakwah rahmatan lil alamin. Bukan malah kok masjid dikunci, kamar mandinya dikunci ya. Saya pernah protes pada salah satu takmir, lah untuk apa kunci kamar mandi kok dikunci di luar jam sholat ya. Padahal kan banyak orang yang membutuhkan ya, kalau kotor ya diberi aja kotak infak ya, ditulis saja jagalah kebersihan dan seterusnya. Karena itu kan membantu masyarakat ya. Masjid dikunci tidak boleh untuk sholat, lah ini terus bagaimana gitu. Kalau itu hilang ya bagaimana caranya agar keamanan itu ditingkatkan ya, mungkin dengan CCTV dan sebagainya. Kalau di beberapa masjid kan seperti itu sudah mulai terbuka ya. Seperti yang di Masjid Al-Falah di Sragen itu justru dikasih tempat tidur musafir, bukan malah dia boleh ditulisi tidak boleh tidur di masjid tapi terus tidak ada solusi gitu ya. Dan, ya kalau masjidnya kalau tidak boleh tidur itu nanti kalau untuk sholat mengganggu ya, tapi kalau tidak pada jam sholat saya kira kalau di serambi atau apalagi dikasih tempat saya kira itu juga hal yang wajar. Yang terakhir sebenarnya tadi saya sampaikan di dalam awal surat Al-Maidah ayat 5 bahwa dalam akhir Ramadan itu adalah kita meningkatkan tolong-menolong dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah, kemudian innallaha sadidul iqab, sesungguhnya Allah itu siksaannya maha pedih ya. Sehingga kita tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Untuk mandiri saja kita tidak boleh buat dosa, apalagi tolong-menolong. Maka ada pepatah Arab yang artinya keburukan yang di organisasi itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak di organisasi. Maka kebaikan juga harus di organisasi. Di bulan Ramadan kemarin kita juga geger di daerah Karangnongko ada pembunuhan, hanya sering diejek ya, di Kadilaju ya, Karangnongko dibunuh di sungai ya, di mana Kaliworo ya. Itu saya kira sesuatu yang aneh di bulan Ramadan ya, sama-sama anak muda masih usia sekitar 20-an tahun, 25 tahunan ya, tetanggaan ya, konon kita diwawancari polisi hanya karena yang satu diejek terus lalu dijak pertemuan di salah satu tempat di Kaliworo kemudian dibunuh pakai senjata tajam ya. Akhirnya yang bunuh ya tuntutannya 15 tahun bahkan bisa dihukum mati ya. Kemarin yang vonis terbaru yang pembunuhan di Sukoharjo kan dulu banyak yang Sukoharjo itu hampir 2 yang dibunuh terus dibakar. Ini yang kasus di Bendosari itu seorang laki-laki membunuh perempuan karena masa utang piutang, setelah dibunuh kan dibakar. Dia sekarang sudah divonis mati oleh pengadilan yang membunuh itu ya. Jadi ini sebuah keburukan ya, tidak boleh kita untuk saling tolong menolong. Maka marilah kita di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan ini terus kita meningkatkan tolong menolong dalam kebaikan, khususnya kita bisa saling bantu membantu ya, apalagi dalam situasi krisis karena corona ini, dan semoga
semakin nanti kita semakin baik ya. Di new normal ini memang kita masih harus berwaspada, termasuk saya juga belum tahu di beberapa daerah juga tidak membolehkan sholat Idul Fitri dengan besar-besaran ya. Kalau di fatwa tarjih itu kalau di tempat yang penularannya hebat itu tetap sholat Idul Fitri itu di rumah, tapi kalau tidak dalam zona merah ya itu boleh dilakukan sholat tapi di musola atau di tanah lapang yang kecil-kecil, jadi tidak yang besar-besar. Jadi ini untuk menghindari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini. Sudah 2 tahun ini kita dalam suasana pandemi corona, dan mudah-mudahan di tahun depan kita ditemukan lagi di bulan Ramadan dan sudah tidak lagi dalam pandemi corona, sudah normal. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.